Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang kembali berjumpa dengan kalian semuanya dalam pembelajaran jarak jauh sejarah peminatan bersama Pak Rudi. Teman-teman, kalian harus tahu, semangat nasionalisme merupakan salah satu modal utama yang harus dimiliki bangsa Indonesia menghadapi ancaman ketahanan bangsa. Agar keutuhan negara tetap terjaga, kita harus memupuk semangat nasionalisme sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas akar-akar nasionalisme di Indonesia. Bagaimana sejarah lahirnya nasionalisme di Indonesia dan bagaimana perkembangan nasionalisme di Indonesia. Mari kita bahas satu persatu, mari kita belajar. Teman-teman, kita flashback kembali ke masa kelam bangsa Indonesia pada pemerintahan kolonial. Berbagai kebijakan pemerintahan kolonial yang menyudutkan rakyat membuat adanya kesadaran untuk bangkit melawan penjajahan. Kesadaran ini diperkuat oleh kaum cendekiawan yang mengembangkan rasa nasionalisme melalui cara-cara yang lebih moderat seperti pendidikan. Pendidikan inilah telah melahirkan kelompok intelektual yang menjadi motor penggerak nasionalisme di Indonesia yang kemudian dikenal dengan periode pergerakan nasional. Nah, untuk mengetahui lahirnya nasionalisme di Indonesia, kita pelajari dulu latar belakang berikut ini. Yaitu ada dua faktor yang melatar belakangi lahirnya nasionalisme di Indonesia. Yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Faktor internal yang pertama yakni adanya perasaan senasib seperjuangan untuk bersatu melawan para penjajah. Perlakuan yang semena-mena dari bangsa penjajah sehingga menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan terhadap rakyat Indonesia dulu. Kedua, adanya kenangan kejayaan masa lampau yang mampu mendorong semangat untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan, yaitu banyaknya kerajaan-kerajaan besar di masa lampau yang mampu menguasai seluruh Nusantara, misal kejayaan kerajaan Majapahit dan Sriwijaya serta kebesaran kerajaan-kerajaan Islam. Ketiga, munculnya kaum-kaum terpelajar atau golongan intelektual akibat adanya politik etis atau politik fundamenter. Golongan inilah yang menyadarkan akan nasib bangsanya sehingga terbentuk kepribadian, pola pikir, dan etos juang yang tinggi untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan kolonial. Berikutnya ada faktor eksternal atau dari luar. Yang pertama, peristiwa Perang Dunia Pertama menyadarkan para kaum terpelajar mengenai penentuan nasib bangsa sendiri, yakni berani untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah. Kedua, lahirnya nasionalisme di Asia dan Afrika memberikan inspirasi atau semangat bagi kaum terpelajar untuk melawan imperialisme melalui organisasi modern. Ketiga, kemenangan Jepang atas Rusia yang menyadarkan banyak bangsa Asia, khususnya Indonesia sendiri, akan kekuatan dan kemampuan sebagai bangsa Asia, Jepang yang sekecil itu ya, yang telah mampu mengalahkan bangsa Eropa. Teman-teman, sekarang kalian jadi tahu ya, apa latar belakang atau faktor munculnya rasa nasionalisme di Indonesia. Sekarang kita bahas ke perkembangan nasionalisme di Indonesia. Dalam perkembangannya, nasionalisme di Indonesia dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, nasionalisme Indonesia pada masa penjajahan. Yang kedua, nasionalisme Indonesia pada masa Orde Lama. Yang ketiga, nasionalisme Indonesia pada masa Orde Baru. Dan yang terakhir, nasionalisme Indonesia pada masa Reformasi. Masa perkembangan yang pertama, nasionalisme Indonesia pada masa penjajahan. Rasa nasionalisme muncul sangat dipengaruhi atau diakibatkan oleh adanya politik etis atau politik fundamenter ya, yakni melahirkan pendidikan bagi kaum pribumi sehingga banyak golongan intelektual yang berorientasi untuk maju melawan penjajah dengan cara-cara politik dan organisasi. Berikut ini merupakan tahapan munculnya rasa nasionalisme pada masa penjajahan yang diwarnai oleh dengan adanya organisasi pergerakan. Periode awal perkembangan, perjuangan untuk memperbaiki situasi sosial dan budaya. Organisasi yang muncul pada periode ini adalah Budi Utomo, Sarekat Dagang Islam, Syariat Islam, dan Muhammadiyah.
Periode nasionalisme politik. Untuk mencapai kemerdekaan Indonesia, organisasi yang muncul pada periode ini adalah Indische Partes dan Gerakan Pemuda. Periode radikal, non-kooperatif atau tidak mau bekerja sama. Organisasi yang bergerak pada periode ini seperti PI, Perhimpunan Indonesia, PKI, dan PNI. Terakhir, periode bertahan. Organisasi pergerakan lebih bersikap moderat dan penuh pertimbangan. Organisasi pada periode ini seperti Parindra, GAPI, dan Gerindo. Perkembangan nasionalisme yang kedua, nasionalisme Indonesia pada masa Orde Lama. Teman-teman, setelah merdeka, bangsa Indonesia memasuki periode pemerintahan yang disebut Orde Lama atau Orla. Pada periode ini, Presiden Soekarno mampu memotivasi rakyat dan menggerakkan nasionalisme. Begitu besar karismanya ya. Pada era ini, Presiden Soekarno juga telah mengikrarkan suatu wilayah dari Sabang sampai Merauke ke dalam suatu kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bung Karno mempunyai tujuan nasionalisme, yakni membangkitkan rasa percaya diri sebagai bangsa yang besar, bangsa Indonesia yang sanggup menyelesaikan masalahnya sendiri. Perkembangan nasionalisme yang ketiga, nasionalisme Indonesia pada masa Orde Baru. Orde Baru atau disebut juga Orba adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Pada masa Orde Baru ini, teman-teman, nasionalismenya memiliki corak sentralisme birokratik dan nasionalisme militeristik. Pada masa Orde Baru ini, pemerintah mencoba untuk menanamkan nasionalisme pada siswa dengan memasukkan pendidikan sejarah perjuangan bangsa atau PSBB. Untuk merealisasikannya mata pelajaran PSBB ini, maka berdasarkan TAP MPR nomor 2 MPR 1982 tentang garis-garis besar haluan negara disebutkan, dalam rangka meneruskan dan mengembangkan jiwa semangat dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda, maka di sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta wajib diberikan pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Dan perkembangan nasionalisme yang terakhir, nasionalisme Indonesia pada masa reformasi. Masa reformasi ini berlangsung setelah keruntuhan Orde Baru. Kalian sudah tahu ya, tahun 1998 hingga sekarang. Di era reformasi seperti saat ini, kesadaran nasionalisme memerlukan pembenahan secara serius karena berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa atau perpecahan. Perlunya paham nasionalisme di era reformasi seperti sekarang ini dikarenakan masyarakat Indonesia memiliki tugas untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Kita memiliki kewajiban untuk menjaga status